Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong memberkati kami ya Tuhan, supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, supaya bisa melakukan di kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Begini bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi aku akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan, agar dapat dimengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu ialah kehidupan. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat kasih setiamu, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, pimpin dan sertai kami dalam setiap apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Terlebih ampuni segala salah dan pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu Tesalonika ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan Yesus, tolong saya akan baca firman-Mu. Berkati kiranya saya mengerti isi ayat tersebut. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya Tuhan, tolong berkati saya pagi-pagi ini ya Tuhan, dan tolong berikan saya nafas hidup pada pagi-pagi ini ya Tuhan, supaya bisa beraktivitas, dan tolong berikan hikmat supaya bisa belajar pada pagi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Haleluya, amin. Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih atas anugerah hari ini telah menyertai kami. Berikan aku kesehatan, semua orang kesehatan, agar tidak terkena virus corona ini Tuhan. Dan semoga virus corona ini cepat hilang dan tidak ada lagi di bumi kita Tuhan. Tuhan, berkatilah orang-orang yang sedang menghadapi virus corona dan tenaga medis. Semoga mereka tetap selamat Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia Allah kau telah diselamatkan, bukan dari imam-imam itu, tetapi dari kasih karunia Allah.
Oke teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi ini, kita akan membaca firman Tuhan dan berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari malam hingga sekarang pagi ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami supaya bisa kami contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Haleluya, amin. Oke, jadi hari ini kita akan membaca di kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Jadi bunyi firman Tuhan adalah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi intinya adalah, jadi di dunia sekarang ini kita lihat setelah wabah virus corona menyebar, banyak orang-orang yang di PHK, banyak toko-toko yang ditutup, terus ya mereka tidak ada pekerjaan dan mereka tidak punya penghasilan. Untuk makan saja tidak punya. Jadi ayat firman Tuhan ini mengingatkan, walaupun kita sedang mengalami kesulitan, kita harus tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Karena berkat itu semua berasal dari Tuhan. Dan kita juga harus tetap bersemangat dan bersukacita. Karena apa yang kita alami, Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin.